Ya dulur, berjumpa lagi di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, pembahasan kita kali ini adalah pembahasan gimana supaya tanaman padi kita itu cepat subur dan juga cepat memulihkan daun yang kuning-kuning kayak gini itu gimana. Terus caranya itu gimana dan nutrisi apa yang bisa diberikan. Ya dulur, untuk itu semua alangkah baiknya langsung saja simak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, pagi kali ini kita mau membahas tentang apa? Ya, untuk pagi kali ini kita mau membahas tentang ilmu yang amat sangat penting pada saat penanaman tanaman padi. Karena apa? Karena kita kalau menanam tentunya kita harus mengamati tanaman kita ya, tentang kebutuhan tanaman, terus tentang kesehatan tanaman, dan juga tentang penyakit atau hama serangan gitu ya pada tanaman kita itu apa. Nah dulur, untuk kali ini pembahasannya lebih dispesifikkan gitu ya, gimana caranya supaya tanaman padi kita itu cepat subur dan tentunya daun yang kuning atau seperti ini itu cepat kembali menjadi hijau segar itu gimana. Nah ini kita ambilnya di lahan sebelah kita lur ya, bukan lahan kita. Untuk itu semua tentunya kita punya trik lur ya, trik supaya tanamannya cepat subur dan juga daun seperti ini tadi yang kuning itu gimana cepat pulihnya atau cepat hijaunya. Ya dulur, tak usah berlama-lama, simak saja langsung di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur semua dalam penyimakan videonya itu secara menyeluruh agar apa? Agar info yang kita berikan tidak salah persepsi bagi sedulur. Dan tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya dulur. Ya dulur, untuk membuat tanaman padi kita subur dan membuat tanaman kita itu tetap hijau segar dan ataupun tanaman yang kuning daunnya tentunya lur ya, itu kembali hijau segar itu gimana ya. Untuk membuat tanaman kita subur tentunya itu biasanya pasti dimudahkan gitu lur ya. Banyak petani yang mengemprehkan atau amat sangat mudah gitu ya. Pasti mainnya apa? Mainnya di pupuknya diberikan secara berlebih gitu. Kalau kayak gitu ya mending nggak usah belajar bertani lur ya. Anak SD pun itu juga bisa itu. Namanya dikasih makan banyak pasti akan cepat gemuk gitu ya. Nah padahal tidak seperti itu lur ya. Kita namanya bertani ya jangan mengemprehkan lur ya, atau amat mudah atau memudahkan gitu ya. Namanya kita menanam pasti ada prosesnya, dan tentunya namanya kita menjadi petani yang hasil atau goalnya itu hasil yang didapat lur ya. Kalau apa itu pengeluarannya itu sudah banyak di awal dan hasilnya itu memang bagus tapi kalah di harga jual ya, kita bisa tombok lur ya. Ya kita bisa rugi. Kalau terus-terusan kayak gitu ya bisa jebol bandar ya. Ya dulur. Nah untuk itu kita memberikan inovasi atau trik supaya kita bisa mengirit biaya yang kita keluarkan. Contohnya seperti ini tadi, untuk menyehatkan atau menyuburkan tanaman tentunya kita mainnya di nutrisi dan juga di pestisida lur ya. Untuk nutrisi di sini berikanlah nutrisi yang sesuai kebutuhan tanaman. Jangan berikan yang berlebih, karena yang berlebih itu tidak baik. Karena kalau kita berikan yang berlebih, banyak nutrisi atau pupuknya itu tidak terserap secara optimal, apalagi tanamannya itu lagi sakit gitu ya. Kalau sakit kita berikan jor malah nggak sembuh, malah tambah parah gitu lur ya. Seperti daun kuning itu tadi. Ya, untuk menyehatkan atau menyuburkan tanaman, yang pertama adalah sehatkanlah dulu tanamannya dengan pemberian nutrisi seperti pemberian POC. POC di sini itu kita bisa memberikan ya buatan sendiri, itu tidak masalah lur ya, dan sudah banyak
yang apa itu tutorial tentang pembuatan POC ya, yang khususnya untuk masa-masa vegetatif. Karena pondasi tanaman dimulai dari masa vegetatif gitu lur. Untuk POC ini pemberiannya juga amat sangat pemberiannya juga sangat hati-hati lur ya, jangan sampai berlebih. Walaupun ini organik, kalau pemberiannya berlebih itu juga bisa menyebabkan tanamannya itu OD lur ya. Untuk POC-nya ini bisa menggunakan POC urin atau POC dari air cucian beras dan POC yang lain. Aku tidak membahasnya. Tapi kalau aku di sini biasanya aku penggunaannya menggunakan ini lur ya, Asam Amino Super ini. Tapi karena ini produknya tidak dijual secara bebas atau dalam pengawasan, itu aku kasih alternatif lain gitu lur ya. Nah, untuk menjaga tanamannya ini tetap hijau atau kembali segar atau yang kuning kembali hijau, itu kita lihat dulu penyebabnya lur ya, akar permasalahannya itu gimana. Jangan asal kita pemberian atau penanganan gitu ya. Contohnya kalau tanamannya itu kuningnya itu secara menyeluruh, kita bisa lihat dari perakaran tanaman. Itu kita bisa jagut aja lur, tanaman padinya itu kita jabut, terus kita lihat perakarannya gini ya, perakarannya itu putih atau merah. Kalau perakarannya merah itu bisa disebabkan dari tanahnya itu tidak steril atau terjadi drop pada pH tanah gitu ya. Jadi penanganannya ya harus menetralkan pH tanahnya. Tapi kalau dijabut itu akarnya itu banyak yang putih atau perakarannya itu bagus tapi daunnya itu kuning, berarti masalahnya itu di nutrisinya lur ya. Jadi kita harus tahu akar sebab dari masalah daun kuningnya itu di mana dulu. Nah, untuk itu biasanya kalau di MT kedua itu kendala yang dialami daun kuning itu disebabkan dari tanahnya lur ya. Tanahnya itu drop, terus terjadi asam-asaman, daunnya semula itu hijau itu berubah menjadi kuning. Kalau yang parah itu dia bisa menyebabkan tanamannya itu kerdil, tidak tumbuh tapi malah mengkeret gitu lur ya. Nah, untuk pengendaliannya, untuk pengendalian asam-asaman tentunya kita harus menaikkan pH. pH paling cepat dinaikkan dengan menggunakan kapur lur ya, kapur pertanian atau sekam bakar ataupun abu. Bisa menggunakan garam juga bisa, tapi harus berhati-hati dalam penggunaannya, jangan sampai berlebih. Terus kuning yang disebabkan dari kekurangan nutrisi. Untuk kekurangan nutrisi di sini biasanya bisa kekurangan N, P dan K ya. Ataupun bisa penggunaan unsur mikronya itu yang kurang. Jadi kita harus jeli juga lur ya, pemberian nutrisinya itu biasanya kita menggunakan pupuk apa. Terus kita amati pupuk yang kita berikan itu di labelnya biasanya kan ada lur ya, ini kurang pupuk apa. Jadi kita nanti penambahannya ya yang kekurangannya itu, atau bisa dilihat dari ini daunnya. Kalau daunnya biasanya yang kuning ujung-ujungnya biasanya ya kekurangan pupuk urea, tapi kebanyakan ya kekurangannya ya kekurangan pupuk urea lur ya. Ya dulur, itu tadi gimana caranya supaya tanaman tetap hijau, yaitu apa, gunakanlah POC lur ya, atau pupuk organik cair, supaya lahan kita atau tanah kita itu juga bisa bagus kembali seperti dulu ya. Kalau kita tidak mengimbangi dengan POC, pemberiannya pupuk full kimia terus ya, nanti tanah kita ya bisa sakit lur ya, nggak ada perombakan atau tidak ada penanganannya gitu ya. Ya dulur, aku cukupin sampai di sini. Bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka tentunya bisa di like lur ya. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.